Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Eh, Dalam hal ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentunya pengertian dari lembaga keuangan tersebut. Kemudian fungsi apa saja yang diberikan dengan adanya lembaga keuangan. Jadi kita harus mengetahui fungsi-fungsinya apa saja. Selain itu juga kita mempelajari pengelompokan yang ada dalam lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan yang Anda sekalian tahu, ya rekan-rekan sekalian tahu, ini sebenarnya pengelompokannya itu seperti apa. Nah, kita akan lihat pengelompokannya ada di mana. Kemudian kita akan mempelajari pengertian dari perbankan, fungsi dari perbankan, produk dari perbankan yang ditawarkan, dan kegiatan dari perbankan itu. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji pengertian dari lembaga keuangan. Nah, untuk lembaga keuangan ini adalah semua badan yang kegiatannya itu ya di bidang keuangan, yang melakukan penghimpunan dana dan juga penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Ya, investasi apakah hanya perusahaan saja? Jelas tidak. Jadi maksud dari perusahaan ini bisa ya financial market institusi, sektor usaha, rumah tangga, lembaga pemerintahan ya bisa, UMKM bisa juga. Jadi kalau kita simpulkan di sini ya sistem keuangan ini ya pada dasarnya ya suatu jaringan pasar keuangan atau financial market, institusi, sektor usaha, rumah tangga, lembaga pemerintahan yang memang merupakan peserta juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem usaha tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat fungsi dari lembaga keuangan. Ya, banyak sekali fungsi-fungsi yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik itu dari fungsi tabungan, fungsi transmutasi kekayaan, kemudian fungsi likuiditas, ada fungsi pembayaran, ada fungsi kredit, fungsi sebagai investasi, fungsi sebagai diversifikasi risiko, fungsi manajemen portofolio, dan juga fungsi kebijakan. Kalau kita lihat di sini untuk fungsi tabungan, jadi sistem di pasar keuangan dan lembaga keuangan ini yang menyediakan instrumen untuk nasabah ya dalam bentuk tabungan. Jadi di sini memiliki kelebihan yang memiliki kelebihan dana, masyarakat yang memiliki kelebihan dana, jadi dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana ya. Jadi menyimpan dana yang dimiliki dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan ya. Tentunya banyak kemudahan yang diberikan oleh lembaga keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi transmutasi kekayaan. Jadi, dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki dengan apa ya? Dengan menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Kemudian ada juga fungsi likuiditas. Nah, fungsi likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan dalam memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Ya, jadi kemudahan dalam transaksi di saat kita butuh untuk melakukan transaksi dengan sangat mudah kita dapat eh, memperoleh uang tunai pada saat kita membutuhkan dimanapun dan kapanpun gitu dengan segala kemudahan yang diberikan. Kemudian ada juga fungsi pembiayaan ya, fungsi pembayaran. Nah, fungsi pembayaran ini ya sistem keuangan ini yang menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa ya. Seperti halnya di sini kemudahan dalam transaksi mobile ya. Kemudian ada juga fungsi kredit. Nah, fungsi kredit ini jadi pasar ini, lembaga keuangan ini menyediakan pembiayaan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan juga investasi ekonomi. Ada juga fungsi investasi, jadi fungsi investasi ini memang lebih ke kegiatan investasi pada dana yang dimiliki oleh calon investor. Jadi kalau misalkan kita punya dana lebih mau melakukan kegiatan investasi ya di sini lembaga keuangan menyediakannya. Lembaga keuangan ini tentunya memberikan kemudahan kepada kita sebagai calon investor untuk melakukan kegiatan investasi. Ada fungsi diversifikasi risiko ya. Di sini
pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan juga konsumen terhadap proteksi jiwa, kesehatan, dan juga risiko pendapatan ataupun kerugian. Jadi dengan adanya lembaga keuangan, kita dapat mengurangi risiko kita dalam melakukan eh, apa ya, penghimpunan dana. Misalkan kita mau melakukan kegiatan investasi. Tentunya kalau misalkan kita hanya investasi pada satu instrumen saja, risikonya lebih besar. Nah, di sini lembaga keuangan memberikan kemudahan bahwa kita dapat melakukan investasi dengan melakukan diversifikasi, bisa lewat eh, apa eh, tabungan, bisa bisa juga kalian menggunakan investasinya itu di pasar modal, ya, investasi saham, bisa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada fungsi manajemen portofolio seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada juga fungsi kebijakan-kebijakan. Nah, fungsi kebijakan ini memang menjadi instrumen pokok, ya. Untuk fungsi kebijakan ini instrumen pokok yang memang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan guna apa? Ya, untuk menstabilkan ekonomi. Nah, pengelompokan lembaga keuangan kita lihat di sini. Rekan-rekan sekalian dapat melihat bahwa lembaga keuangan ini dibagi ada dua. Ada lembaga keuangan bank, ya. Ada juga lembaga keuangan bukan bank. Jadi IKNB, jadi industri keuangan non bank, ya. Industri keuangan non bank atau lembaga keuangan bukan bank, ya. Gitu. Lembaga keuangan non bank. Jadi IKNB, industri keuangan non bank. Nah, lembaga keuangan ini, nah, di sini dibagi lagi, ada yang namanya Bank Indonesia, ada Bank Umum, ada BPR, ya. Bank umum dibagi lagi, ada dua, ada bank umum konvensional, ada bank umum syariah, BPR ada BPR konvensional, BPR syariah. Seperti apa itu nanti kita akan mempelajari pada chapter-chapter berikutnya. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang setiap bagian yang ada dalam pengelompokan ini. Jadi ini baru introduction, ya, kita baru melihat pengelompokannya seperti apa. Kemudian ada juga industri keuangan non-bank. Di sini ada lembaga pembiayaan investasi dan penjualan surat berharga. Kemudian ada juga lembaga keuangan bank lainnya. Nah, di sini ada reksadana, ada pasar modal, ada pasar uang, ada leasing, ya. Ada leasing, ada modal ventura, ada anjak piutang, kemudian lembaga keuangan lainnya ada asuransi, ya, ada pegadaian, ada dana pensiun. Nah, itu kita harus mampu membedakan itu. Nah, nanti juga kita melihat peranannya. Bank Indonesia, OJK, seperti apa peranannya di sini, kan, ya, ada mikroprudensial dan makroprudensial, dan itu akan kita bahas nanti, ya, pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Di sini kita fokus di pengelompokannya saja terlebih dahulu. Jadi kalian harus bisa membedakan bahwa lembaga keuangan ya dibagi dua, ada lembaga keuangan bank, ada industri keuangan yang bukan bank, non bank atau IKNB di sini. Jadi itu pengelompokan terkait dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke pengertian dari perbankan itu sendiri. Kita lihat bahwa ya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank ini adalah badan usaha yang kegiatannya itu menghimpun dana dari masyarakat, ya. Bisa dalam bentuk simpanan, ya, bisa simpanan ini kan tabungan, ada deposito dan lain sebagainya, giro. Nah, di sini ada juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kredit pada pelaku-pelaku usaha, dan juga bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, untuk BPR ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi itu ya yang membedakan antara bank pada umumnya. Kalau BPR di sini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kemudian kita melihat fungsi dari bank. Ya, di sini ada sebagai agent of trust, kemudian ada agent of development dan agent of service. Nah, agent of trust ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi, jadi intermediasi sebagai lembaga
penghubung ya, intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan berdasarkan atas kepercayaan ya. Kemudian di sini kita lihat agent of development. Jadi fungsi ini, agent development ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi untuk agent of development. Kemudian agent of service. Nah, agent of service ini jadi industri perbankan ini adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan ataupun jasa non-bank. Kalau kita melihatnya sebagai fungsi perbankan. Jadi kita melihat fungsi perbankan bisa melihat sebagai agent of trust-nya, sebagai agent of development ataupun agent of service seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, produk-produk perbankan, di sini ada produk perbankan pasiva, ada produk perbankan aktiva. Produk perbankan aktiva itu ini kaitannya dengan aset ya, yang dimiliki oleh perbankan. Jadi ada transfer dalam negeri, ada delegasi kredit, inkaso, kemudian bank garanti, kemudian ada di sini juga surat keterangan bank, safe deposit box, letter of credit, dan lain sebagainya, kartu bank, fasilitas online lainnya, m-banking, dan lain sebagainya. Ini juga yang diberikan oleh perbankan dalam jenis produk yang diberikan. Kemudian ada produk perbankan pasiva. Jadi pasiva ini kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan, tapi sebagai kewajiban mereka. Karena ini dananya ya dana masyarakat, bukan dana milik perbankan. Dana kita, masyarakat-masyarakat yang para nasabah yang memiliki dana lebih, kemudian menyimpan dananya ke perbankan. Ya, dalam bentuk apa? Giro. Ya, biasanya giro digunakan oleh pelaku usaha. Kemudian ada juga tabungan, ada juga deposito. Ya, tabungan ini dapat diambil kapanpun. Biasanya kita diberikan buku tabungan, kemudian diberikan kemudahan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan debit card. Ya, bisa juga di sini kan dengan kemudahan m-banking. Deposito ini dengan melakukan simpanan dana dengan jangka waktu tertentu, jadi udah ditetapkan di awal. Nah, itu untuk produk perbankan pasiva. Jadi ini kewajiban perbankan sebenarnya harus mengembalikan kapanpun di saat nasabah membutuhkan. Jadi kalau perbankan itu dapat kita butuh dana, kita mau ngambil dana kita dari perbankan, dan dana itu ada gitu, berarti likuiditasnya bagus ya. Nah, untuk produk perbankan pasiva ya ini ada giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya ya. Nah, tadi ini terkait dengan produk perbankan pasiva ya. Ini produk perbankan aktiva. Tadi untuk giro kan simpanan dari nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Jadi instrumennya di sini diberikan cek, dapat juga biliet giro dan juga surat perintah pembayaran lainnya untuk giro. Nah, untuk tabungan ya simpanan dari nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut ketentuan tertentu. Jadi ada batas maksimumnya ya biasanya untuk tabungan. Kemudian juga kita di sini instrumen yang diberikan ada buku tabungan, ada kartu debit dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini deposito. Jadi sebagai simpanan dari nasabah kepada bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai apa yang telah disepakati di awal. Nah, untuk produk perbankan aktiva di sini ada delegasi, ada transfer dalam negeri, kemudian tadi juga ada delegasi kredit. Jadi perintah tertulis kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada seseorang atau suatu badan. Ada inkaso sebagai jasa yang diberikan bank atas perintah nasabah untuk mengalihkan pembayaran suatu surat atau dokumen berharga pada pihak ketiga. Ada juga bank garanti di sini sebagai pernyataan tertulis dari bank yang menyatakan kesanggupan pihak bank untuk membayar kepada pihak ketiga demi kepentingan nasabahnya. Ada juga di sini surat keterangan bank ya, keterangan tertulis dari bank untuk pihak lain. Pihak lain ini bisa seorang nasabah ataupun badan hukum. Kemudian safe deposit box sebagai jasa penyimpanan barang dan juga surat berharga. Ada letter of credit sebagai jaminan persyaratan. Biasanya ini kaitannya dengan ekspor impor juga bisa. Jaminan persyaratan dari bank pembuka LC untuk membayar wesel yang ditarik oleh
beneficiary sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh letter of credit. Dalam letter of credit, kemudian ada ATM, ini jasa penarikan uang tunai dari mesin ATM, sudah nggak asing ya. Untuk ATM biasa kita melakukan penarikan dimanapun juga sudah banyak. Ada kartu bank ya, debit card, credit card, itu fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ada juga fasilitas online lainnya, m-banking ya, sekarang banyak. Nah, ini contoh dari produk perbankan Pasifa, ada buku tabungan, ini buku tabungan yang instrumen yang kita dapat. Kemudian ada juga kalau giro ini kita biasa dapat ini, ada biliet giro ya untuk melakukan melaksanakan transaksi dari kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian di sini ada deposito untuk simpanan berjangka. Ada juga di sini contoh produk perbankan aktiva pasifa, ini ATM ya, udah nggak asing lagi. Kalau kalian punya aset-aset yang berharga, takut hilang, takut rusak. Nah, ini ada jasa safe deposit box di perbankan. Jadi kita punya jasa untuk menyimpan aset-aset yang kita miliki. Nah, ini ada kartu bank. Nah, pasti kalian punya kan semuanya? Ya, sudah tidak asing lagi. Baik itu ada debit card, credit card. Kemudian tadi kita akan masuk ke kegiatan perbankan. Nah, untuk kegiatan perbankan ini, kegiatannya tidak jauh ya. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, sesuai dengan undang-undang yang ada, kegiatan perbankan ini yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat ya, menyalurkan dana baik itu ke institusi, sektor usaha, rumah tangga, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya. Nah, ini kegiatan utama dari perbankan. Kemudian ini kita lihat di sini untuk kegiatan di BPR juga ada kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, simpanan giro, kemudian menyalurkan dana juga ya, menyalurkan dana ini bisa dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kemudian ada larangan bagi bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan giro, mengikuti clearing dan melakukan kegiatan valuta asing. Itu yang membedakan BPR dengan bank-bank pada umumnya ya. Jadi kalau BPR itu ya ini kegiatan utamanya. Jadi kalian harus membedakan menghimpun dana apa, menyalurkan dana apa, lalu apa yang tidak dilakukan oleh BPR ya. Jadi tidak mengikuti clearing dan melakukan kegiatan valuta asing. Kalau kegiatan perbankan umum kan tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, cakupannya lebih banyak. Seperti itu, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk rekan-rekan kalian semua. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya, untuk pembahasan di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.